Sering diremehkan bukan berarti tidak punya kemampuan. Merasa hidup tidak punya keberuntungan rupanya hanya permulaan. Karena dalam jebakan ada sebuah sentuhan yang semula terabaikan jadi punya kekuasaan. Tapi siapa sebenarnya dalang dibalik berbagai kerumitan? Big Mouth adalah series Korea tahun 2022 yang bercerita tentang seorang pengacara dijuluki sebagai mulut besar dengan tingkat kemenangan kasus yang sangat rendah. Dipilih menangani kasus dari wali kota, tapi ada rencana rahasia yang membuatnya terjebak dalam penjara. Cerita dimulai dengan sebuah truk dalam gelapnya malam dan hujan berhenti ke sebuah tempat yang sepi. Kemudian ada kendaraan berat yang menaburkan batangan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas itu dimasukkan dalam lubang dan kemudian ditimbun. Dan sosok yang menimbunnya sangatlah misterius. Berita lalu muncul tentang modal bisnis yang nilainya mencapai 100 miliar won milik salah satu anggota grup Forum Nine Rivers dicuri oleh sosok Big Mouth. Berita lain tentang distributor narkoba juga diketahui dikepalai oleh Big Mouth. Kerusuhan gangster juga disangkut pautkan dengan Big Mouth. Big Mouth ini terlibat dengan berbagai jenis kejahatan, membuat kepolisian membentuk tim khusus untuk menangkapnya. Tidak ada yang tahu siapa Big Mouth sebenarnya. Banyak orang menyebut jika Korea adalah negara terindah, tapi nyatanya perkataan tersebut dari orang-orang kaya. Karena sebenarnya Korea sendiri sangat busuk akibat berbagai kejahatan dan korupsi. Seseorang bernama Park Chang-ho bermimpi menjadi sukses agar bisa hidup bahagia bersama keluarganya. Ia melihat kota bernama Gucheon dari bangunan tinggi. Hingga wanita dan pria datang. Wanita itu adalah Miho, istrinya Chang-ho. Agak kaget dengan Chang-ho yang mengajaknya makan di tempat mewah seperti itu. Pria tua di tempat itu adalah ayahnya Miho atau mertuanya Chang-ho. Di hari ulang tahun pernikahan mereka, Miho protes karena mereka masih ada banyak hutang tapi makan di tempat yang mahal. Chang-ho menanggapinya dengan santai. Chang-ho lalu mendapat telepon dari seorang jaksa. Chang-ho memperkenalkan diri sebagai pengacara dari terdakwa pembunuhan rumah sakit Gucheon. Kasus yang melibatkan rumah sakit Gucheon itu membuat Miho dan si ayah memastikan kasus tersebut akhir-akhir ini ramai diperbincangkan karena banyak orang-orang besar yang terlibat. Chang-ho pun izin pergi untuk menemui jaksa. Menuju mobil, seorang petugas dengan ramah memberikan Chang-ho minuman dan Chang-ho pun mengkonsumsinya dalam perjalanan. Cuma setelah itu, pandangannya sangat kacau. Chang-ho tidak fokus dan kecelakaan terjadi. 7 hari sebelumnya, Chang-ho dan Miho memulai hari. Banyak konflik kecil yang mereka hadapi, mulai dari Chang-ho yang menghabiskan krim hingga tidak bisa memasang dasinya. Namun meski begitu, Miho yang kesal tetap membantu suaminya. Mereka bukan orang kaya. Chang-ho juga akan melakukan sidang jam 10 nanti. Chang-ho berjanji akan memenangkan kasus persidangan tentang penipuan yang dihadapinya. Karena jika Chang-ho kalah, Miho tidak memperbolehkannya pulang. Si mertua juga datang. Nah, si mertua ini adalah manajer tempat Chang-ho kerja. Setelah itu mereka berangkat bersama. Di tempat sidang, Chang-ho sudah mempersiapkan semuanya, termasuk menyogok hakim agar bisa memenangkan kasus. Karena tidak punya uang, Chang-ho mengaku jika meminjam kepada rentenir. Si mertua pun mendukung Chang-ho karena yakin akan menang. Namun saat di persidangan, pengacara terdakwa dan hakim persidangan berbeda. Hakim itu bukan hakim yang Chang-ho sogok. Mencoba bertanya tapi Chang-ho malah disuruh keluar apabila terus bicara. Singkatnya, Chang-ho kalah dalam persidangan itu. Orang-orang yang Chang-ho tangani atas kasus penipuan tersebut pun tentu protes. Mereka jadi menyebutkan Chang-ho sebagai Big Mouth atau mulut besar. Chang-ho dikenal sebagai pengacara yang tidak kompeten dan asal bicara. Di keributan itu, si mertua tidak bisa membantu Chang-ho yang dikeroyok. Setelah mereda, Chang-ho berniat untuk berhenti jadi pengacara setelah dijuluki sebagai Big Mouth atau mulut besar. Cuma si mertua memberikan semangat. Telepon kemudian berdering dari Miho. Chang-ho takut untuk mengangkatnya, tapi si mertua menerima panggilan. Dan mengetahui jika Chang-ho kalah, Miho tentu kesal. Mereka masih banyak hutang dan tagihan. Chang-ho awalnya mengajukan cerai sebagai candaan karena Miho yang terus ngomel, dan Miho malah menyetujuinya. Si mertua yang mendengar jadi panik. Miho minta Chang-ho membawakan dokumen perceraian dan telepon ditutup. Si mertua bingung, Chang-ho pun tambah pusing. Malamnya saat makan bersama dengan temannya dan curhat tentang masalah hidupnya, Chang-ho mendapat pesan dari rentenir tentang hutang yang ia punya. Di rumah, Miho mencoba menghubungi Chang-ho yang teleponnya tidak aktif. Si ayah lalu menyelinap keluar membawa tas yang ia sembunyikan. Si ayah beralasan jika tas itu adalah sampah dan lalu pergi. Di luar, si ayah menemui Chang-ho. Tas itu berisi pakaian Chang-ho dan rencananya sekarang Chang-ho akan tidur di kantor.
Dan tak lama ponsel Chang Ho berdering yang ketika diangkat wali kota Gucheon yang bicara. Si wali kota ingin menyewa Chang Ho untuk kasus kriminal dan mengajak ketemuan. Chang Ho pun yang agak bingung setuju. Ia menemui wali kota. Cuma tempat yang dipilih wali kota ini cukup sepi dan terpelosok. Setelah bertemu, si wali kota tanpa basa-basi langsung menjelaskan tentang kasus pembunuhan rumah sakit Gucheon. Orang yang terlibat adalah teman wali kota sendiri. Kasus tersebut adalah kecelakaan mobil, tapi ditemukan jasad seorang profesor di bagasi mobil yang ditumpangi oleh 3 orang temannya wali kota. Dan sekarang mereka jadi tersangka utama. Saat dalam penyelidikan pun mereka saling menuduh satu sama lain atas penyebab kematian profesor. Chang Ho bingung, banyak pertanyaan yang ia ajukan bagaimana wali kota mendapat nomornya dan mengapa wali kota ingin menggunakan jasanya. Padahal mereka belum pernah ketemu dan Chang Ho juga yakin si wali kota pasti memiliki banyak teman kenalan pengacara ternama. Cuma wali kota menjelaskan jika tingkat kemenangan Chang Ho sangat rendah. Chang Ho adalah pengacara yang kurang kompeten, tidak mendapat tawaran firma hukum sehingga harus membuka praktik hukum sendiri. Penjelasan itu tidak menjawab pertanyaan Chang Ho sama sekali. Wali kota kemudian bilang jika ia diminta mencari pengacara yang tidak kompeten dan harus patuh. Chang Ho masih bingung dan wali kota melanjutkan jika ketiga temannya sudah menyiapkan rencana sendiri dan akan menyuap hakim. Chang Ho jadi tidak tertarik, ia tidak ingin mengotori tangannya. Cuma wali kota mengatakan jika bukti kamera di dashboard mobil saat kecelakaan menghilang, jika menemukannya, mereka bisa tahu pembunuh profesor yang sebenarnya. Nah, wali kota ini juga tidak benar-benar ingin membantu ketiga temannya. Wali kota lebih ingin kebenaran, karena sejujurnya temannya itu memiliki pengaruh besar yang membuat si wali kota terpilih memimpin kota Gucheon. Hanya saja teman-temannya mencoba ikut campur setiap urusan pemerintahan. Wali kota ingin menyingkirkan temannya dan Chang Ho mengerti jika wali kota ingin Chang Ho berpura-pura membantu ketiga temannya itu. Wali kota langsung memberikan uang, sempat ingin minta uang ditambah. Wali kota pun menjelaskan jika Chang Ho ingin bayaran yang banyak, maka Chang Ho harus terkenal lebih dulu. Wali kota melanjutkan jika profesor yang meninggal dan para tersangka adalah anggota dari forum Nine Rivers. Dan dengan menangani kasus tersebut, wali kota yakin Chang Ho tetap akan diuntungkan. Chang Ho terdiam lama, setelah itu ia menyetujui tawaran wali kota. Chang Ho lalu bertemu dengan temannya dan membahas soal forum Nine Rivers yang semua anggotanya adalah orang penting. Chang Ho jadi bilang jika akan membayar temannya itu setelah ia terkenal. Ia minta bantuan temannya. Hari berikutnya, Chang Ho datang ke penjara Gucheon tempat 3 tersangka pembunuhan profesor. Chang Ho masih bersikap biasa, tapi untuk menemui 3 orang ini, jalan yang Chang Ho lalui amat panjang. Petugas juga tidak mengatakan apa-apa, sempat takut dan khawatir jika terjadi sesuatu, tapi Chang Ho tetap mengikuti petugas sipir. Sementara 3 orang tahanan yang akan Chang Ho temui saat ini ada di penjara yang sangat dalam dengan fasilitas yang luar biasa. Si kepala sipir bahkan melayani 3 tahanan tersebut. Mereka sudah mendengar tentang Chang Ho yang bahkan nyaris tidak pernah memenangkan kasus. Wali kota sudah berhasil menjalankan tugasnya. Menurut mereka pasti sulit menemukan pengacara seperti Chang Ho. Tak lama Chang Ho muncul dan sedikit terkesima dengan penjara tersebut. Kepala sipir dan petugas pergi meninggalkan Chang Ho dan 3 tahanan spesial. Chang Ho memperkenalkan diri dan memberikan kartu nama. Mereka memastikan Chang Ho sudah mendapat arahan dari wali kota. Chang Ho hanya bilang akan menurut dan tingkat kemenangannya tidak akan turun. Mereka tertawa. Chang Ho diberi strategi dan harus menghafalnya untuk disampaikan di persidangan nanti. Bahkan Chang Ho tidak bertanya karena menurutnya ia hanya perlu mengikuti yang tertulis di buku sesuai perintah. Setelah itu Chang Ho mohon bimbingan agar bisa memenangkan kasus. Telepon lalu masuk dari wali kota. Mereka kaget karena ada pengacara yang tahu tentang barang bukti atas kematian profesor yang hilang. Nah, sebelumnya Chang Ho dan teman pengacaranya itu menelpon kantor kejaksaan dan melaporkan jika punya informasi tentang pembunuhan profesor. Seperti yang wali kota jelaskan ke Chang Ho sebelumnya, jika rekaman kamera di dashboard mobil menghilang, si 3 orang tersangka ini jadi panik. Setelah itu menyuruh Chang Ho pergi. Chang Ho lalu membuang bekas minumannya dan saat keluar, Chang Ho menggunakan alat telinga, di mana benda yang dibuang tadi adalah alat yang bisa mendengar percakapan 3 tahanan tersebut. Mereka tahu jika memori kamera yang ada di dashboard mobil ada pada istri salah satu dari mereka. 3 tahanan tersebut kesal, 2 diantaranya menyalahkan Dr. Han. Nah, yang membawa rekaman dashboard mobil adalah Hye Jin, istrinya Dr. Han. Mereka merasa jika Hye Jin berkhianat karena yang mengetahui rekaman tersebut hanya mereka berempat. Tak lama petugas muncul mengabarkan jika inspektur dari pusat datang. Mereka harus kembali ke sel biasa. Chang Ho yang di luar mendapat banyak informasi baru yang segera ia kabarkan ke wali kota tentang istri Dr. Han yang menyimpan video dashboard mobil dan sekarang sedang syuting acara masak. Chang Ho pun melanjutkan jika sepertinya